Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Masalah ini tidak boleh ditunda. Anda harus bergegas dan pergi menemui leluhur tua, kata Fan Tianchong. Dia kemudian menghela nafas, saya telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan hanya bertemu leluhur tua sekali. Anda beruntung karena Anda bisa sering melihatnya di masa depan. Saya benar-benar bertanya-tanya bagaimana dengan Anda yang menarik perhatian leluhur tua. Bukankah hanya kecepatan kultivasi Anda sedikit lebih cepat dari biasanya? Tapi kamu baru saja mencapai level ke-10. Seorang ahli tingkat ke-10 Primal Chaos dapat dianggap sebagai penguasa di tingkat 2 atau 3 negara itu. Tetapi bagi penggemar leluhur tertinggi, terlalu sulit bagi seseorang untuk membuatnya berinisiatif menerima seorang siswa. Banyak dewa kosmos berusaha menjadi muridnya, namun tidak berhasil. Ketika dia memutuskan untuk menerima seorang murid, selain bakat murid itu, faktor penting lainnya adalah suasana hatinya. Jika dia tidak menyukai murid itu, dia akan terlalu malas untuk peduli padanya bahkan jika dia memiliki bakat yang menggetarkan dunia. Meskipun saya mungkin yakin akan hal itu, saya pada akhirnya adalah bagian dari negara awan selatan. Sue Ying berkata, leluhur tua telah salah menempatkan kebaikannya. Salah menempatkan kebaikannya? Fan Tianchong melebarkan matanya. Dia tidak pernah menyangka akan seperti ini hasilnya. Apakah Anda tahu dan mengerti siapa leluhur tua klan saya? Dan apa artinya mengambil dia sebagai gurumu? Fan Tianchong melebarkan matanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jika kamu ingin menjadi murid dari leluhur tua klanku, kamu bisa berjalan tak tertandingi di semua negara tetangga. Raja Awan Selatan itu bahkan tidak berani mengabaikanmu. Sue Ying tetap menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya akui bahwa Raja Awan Selatan kaya dan memiliki banyak harta. Kemungkinan dia akan memberimu banyak harta juga. Tapi, itu adalah bahan eksternal. Fan Tianchong berteriak, mendapatkan harta itu mudah. Tapi Dao, itu adalah sesuatu yang dicari semua orang tetapi terlalu sulit untuk didapatkan. Teknik implantasi rahasia yang mengarah langsung ke puncak adalah sesuatu yang tidak akan pernah menyebar keluar. Begitulah cara itu menyebabkan Raja Awan Selatan dikejar dan dikejar seperti anjing, melarikan diri ke semua tempat hanya untuk bertahan hidup. Petik 2. Saudara Tianchong, kamu berlebihan. Sue Ying mengerutkan kening. Fan Tianchong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, baiklah, saya memang berlebihan. Tapi rajamu memang pernah dikejar dan dipaksa lari kemana-mana di masa lalu. Itu juga karena dia beruntung memasuki sisa-sisa kuno yang memungkinkan dia untuk mendapatkan salinan asli dari kurang dari teknik alam ketiga lebih besar dari, dan harta rahasia yang luar biasa, pisau alam kembar. Dengan meminjam Twin Realm Blade, begitulah cara dia mencapai kekuatannya saat ini. Meskipun dia telah memperoleh kurang dari teknik alam ketiga lebih besar dari, itu adalah seni mutlak puncak pada garis silsilah ruang waktu. Anda, Ying San Sue Ying, adalah dari garis keturunan kosong dan kurang dari teknik alam ketiga lebih besar dari tidak berguna bagi Anda. Apakah kamu tahu betapa berharganya teknik penanaman rahasia yang membawamu langsung ke puncak? Raja Anda beruntung mencapai levelnya saat ini. Jika Anda bergabung dengan leluhur tua, Anda akan segera mendapatkan teknik penanaman rahasia yang paling tepat. Fan Tianchong memandang Sue Ying, saat ini jika kamu menolak, mengingat temperamen leluhur tua klanku, tidak mungkin kamu menganggapnya sebagai guru di masa depan. Saya mengerti, Sue Ying mengangguk. Fan Tianchong memandang Sue Ying. Sue Ying terkekeh, leluhur tua telah salah menempatkan kebaikannya. Ai. Fan Tianchong dengan lembut menggelengkan kepalanya, bagaimanapun, semua yang ingin saya katakan telah dikatakan. Aku tidak memperlakukanmu dengan tidak adil, adik Sue Ying. Di masa depan, jangan salahkan saya jika Anda menyesal. Petik 2. Saya tentu tidak akan menyalahkan Brother Tianchong. Itu semua keputusanku, kata Sue Ying. Ini, aku benar-benar tidak tahu mengapa kamu. Fan Tianchong tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Sue Ying tetap tersenyum dengan tenang. Sebenarnya, alasan terpenting mengapa dia tidak menjadikan kipas leluhur sebagai guru adalah karena dia ingin mempelajari teknik avatar sesegera mungkin. Begitu dia menjadi dewa kosmos, Sue Ying bisa mengirim avatar kembali ke rumah. Dan alasan lainnya adalah ibu tua Ying San pernah menghadiahkannya dengan ujung tombak itu ketika Sue Ying hanya bisa menunjukkan kekuatan di tingkat ke-6. Leluhur tua pada akhirnya hanya eksistensi tingkat ke-10, dan harta yang dia peroleh dalam waktu lama kemungkinan akan digunakan untuk ditukar dengan senjata yang cocok untuknya. Oleh karena itu, orang dapat mengatakan bahwa ahli tingkat ke-10 kaya, dan miskin pada saat yang sama. Sama seperti Sue Ying, dia kaya.
Tombak Dewa Awan Merah yang bernilai hampir 10 miliar kristal kosmos. Tapi tombak ini adalah sesuatu yang tidak akan dia jual. Selain tombak ini, harta lain yang telah dia tambahkan hingga jumlah yang menyedihkan. Untungnya, dia telah membunuh iblis tua Suefu dan 3 keberadaan primal chaos lainnya. Begitulah cara dia mendapatkan sedikit. Karena itu, tombak itu sendiri memiliki banyak alasan berbeda. Tentu saja, itu hanyalah salah satu alasan kecil. Jika pihak klan penggemar bersedia secara langsung memberikan teknik avatar kepada Sue Ying akan merasa sedikit bersalah kepada ibu tua, tetapi dia tetap bersedia untuk bergabung dengan klan penggemar. Saat itu, tidak apa-apa jika dia membalas kebaikan ibu tua dengan cara lain. Sayang sekali bahwa Fan Clan terlalu dingin dan apatis. Aturan mereka terlalu ketat. Mustahil bagi mereka untuk berubah demi orang kecil seperti dia. Menurut pendapat mereka, itu adalah kebajikan surga bagi Fan leluhur untuk bersedia menerimanya sebagai murid. Orang harus tahu bahwa 2 klan besar lainnya di bangsa kuno angin musim panas meremehkan berinteraksi dengan pembudidaya di luar negara. Bahkan jika para pembudidaya itu memiliki bakat yang lebih luar biasa, mereka tidak akan peduli. Mereka hanya peduli dengan orang-orang dari negara mereka. Negara Awan Selatan, di Istana Kerajaan. Southern Cloud King saat ini duduk bersila di padang rumput hitam. Ada segala macam rumput hitam khusus yang tumbuh di tanah ini. Di belakang Raja Awan Selatan ada lubang yang dalam dengan diameter sekitar 330 meter. Cairan hijau giok bergulir di dalamnya. Permukaan danau yang dalam ini memancarkan es putih yang berhembus ke sekitarnya. Leluhur Fan sebenarnya menganggapnya sebagai murid. Raja Awan Selatan mengerutkan kening. Dia memiliki banyak harta dan teman. Jaringan koneksi sosialnya menyebar hampir ke semua 6 negara besar kuno. Dia bahkan telah menghabiskan harga yang sangat mahal untuk berteman dengan banyak orang di negara kuno angin musim panas di dekatnya. Namun demikian, Fan leluhur sebenarnya mengangguk dan mengambil inisiatif untuk mengambil Sue Ying sebagai murid. Ini menghasilkan segala macam komentar di seluruh petinggi di dalam klan penggemar. Mereka tidak berani menegur leluhur tua. Dan beberapa telah menginformasikan berita ini ke Southern Cloud King. Seorang anak kecil di alam primal chaos, bahkan jika dia berbakat, pada akhirnya masih dari luar negara kuno. Namun demikian, Fan leluhur bersedia membawanya sebagai murid. Southern Cloud King sedikit tidak percaya. Para ahli puncak dari bangsa kuno angin musim panas meremehkan negara-negara terdekat. Meskipun klan penggemar bersedia berteman dengan banyak organisasi, mereka masih memegang sikap superioritas milik bangsa kuno angin musim panas. Beberapa tamu terhormat bahkan telah memutuskan untuk bergabung dengan Fan Clan, namun Fan Clan masih melakukan sedikit diskriminasi terhadap mereka. Penggemar leluhur. Southern Cloud King menjadi pendiam. Jika Fan leluhur ingin mengambil Sue Ying sebagai murid, dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri. Raja, Fan Tianchong telah bertemu Sue Ying. Tapi Sue Ying masih memutuskan untuk mengambil King sebagai gurunya. Ibu tua Ying San memberitahu. Dia merasa sedikit tidak seimbang. Lagi pula, dia menduga bahwa klan penggemar akan mengundang Sue Ying, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa leluhur Fan yang berinisiatif menerima Sue Ying. Namun demikian, Sue Ying telah mengeraskan hatinya untuk menjadikan Raja Awan Selatan sebagai gurunya. Itu adalah sesuatu yang dia tidak bisa lakukan apa-apa. Southern Cloud King sedikit terkejut setelah mendengar itu. Sue Ying ini sangat memujanya, dan ingin mengambil dia sebagai guru. Apakah karena dia terlalu muda dan belum cukup mengalami kemunduran? Tidak peduli apa, ini adalah hal yang baik. Southern Cloud King mengungkapkan seringai. Penolong yang baik seperti itu setidaknya telah memilih untuk ditinggalkan di negara ini. Jika tidak, saat dia bergabung dengan Fan Clan, dia akan menjawab Fan Clan sejak saat itu. Tapi aku tidak menghalanginya. Sue Ying kecil ini yang tidak mau bergabung dengan klan penggemarmu. Seringai melebar ke ujung mulut Southern Cloud King. Informasi menyebar kembali ke Fan Clan segera setelah itu, dan dilaporkan ke atas ke Ancestor Fan. Fan leluhur tetap duduk di hutan belantara yang luas. Pada saat ini, dia sedang duduk di tepi sungai. Penampilannya subjektif bagi orang yang berbeda. Beberapa akan melihat seorang gadis yang benar-benar mempesona ketika melihat Ancestor Fan. Orang lain akan melihatnya sebagai orang tua yang bermartabat dan mengesankan. Atau dia mungkin anak yang lucu, atau raksasa magma yang menjulang tinggi yang dapat menyebabkan dunia bergetar setiap kali bernafas, atau bahkan seorang biarawan yang suci dan murni. Macam-macam penampilan. Segala sesuatu berasal dari roh, dan roh yang berbeda akan memandangnya secara berbeda. Dia adalah eksistensi yang berdiri di puncak bahkan di realm Heart Gridland, dunia asal dengan fondasi yang begitu dalam.
Dia telah menciptakan bangsa kuno angin musim panas dengan dua teman lamanya lainnya. Ditolak. Fan leluhur memandangi air sungai. Pada saat itu, adegan kultivasi Sui Ying muncul di air sungai, dari saat dia masih muda hingga sekarang. Semuanya sedang diamati oleh Fan leluhur. Bahkan kekuatan tersembunyi Sui Ying telah terungkap di depannya, dan bagaimana Sui Ying telah mengembangkan meraj dan alam ilusi ke alam primal chaos juga di bawah pengawasannya. Kultivasinya sangat cepat. Saat ini, dia bahkan mengolah kekosongan dan meraj dan alam ilusi bersama-sama. Leluhur Fan tertawa kecil, anak muda ini seharusnya diberi izin oleh Yuan untuk bereinkarnasi ke dunia ini dari dunia asal luar. Reinkarnasi. Itu bukan rahasia untuk tingkat keberadaan Ancestor Fan. Seperti negara kuno terkuat di 6 negara kuno besar, Myriad Realms Ancient Nation itu sedikit lebih kuat dari Summerwind Ancient Nation. Myriad Realms Ancient Nation dikenal sebagai Myriad Realms karena beberapa orang tua yang menciptakan negara itu berasal dari dunia asal lainnya. Awalnya, beberapa pembudidaya akan merahasiakannya, tetapi begitu mereka mencapai kekuatan seperti itu, mereka secara alami akan mempublikasikannya. Dia berasal dari dunia asal luar. Mungkin di kehidupan sebelumnya, dia mungkin sudah menjadi dewa kosmos. Baginya untuk mendapatkan izin dari Yuan, sepertinya bakatnya seharusnya tidak buruk. Fan leluhur tidak keberatan, tidak apa-apa jika pihak lain menolaknya. Ini hanya minat yang lewat. Hanya dia yang peduli terhadap pembudidaya dari negara lain dan bersedia menerima ahli dari tempat lain. Itulah mengapa dia tega melihat mereka, dan kali ini, dia menemukan betapa berbedanya Sui Ying. Karena dia ditolak, tidak apa-apa juga. Hah, Fan leluhur menutup matanya. Dia melemparkan masalah ini ke belakang pikirannya. Mencapai levelnya, menerima murid baru hanyalah percikan minat. Negara Awan Selatan akan menganugerahkan raja baru. Ini adalah urusan besar di negara ini. Banyak petinggi dari klan aristokrat Markis sedang menuju ibu kota. Bahkan Confederate Markis dan Confederate Kings akan mengirim tubuh atau inkarnasi mereka yang sebenarnya. Pada hari upacara, pergi, kita akan bertemu raja. Ibu tua Yingsan dan Sui Ying keduanya duduk di kereta. Ada total 9 naga sihir hitam yang menariknya. Setiap naga ajaib adalah hamba sihir yang bisa melepaskan kekuatan di tingkat ke-9, mereka semua lebih berharga daripada hamba sihir Zibai. Sebanyak 9 naga ajaib menarik kereta. Hanya raja yang memiliki kekayaan untuk melakukan ini di seluruh negara Awan Selatan. Bagaimanapun, satu naga ajaib akan membutuhkan raja yang diberikan seperti ibu tua Yingsan untuk menjual semua hartanya. Raja sendiri bahkan dianggap sebagai salah satu yang terkaya di seluruh Realm Heart Gridland. Raja sendiri secara pribadi mengirim keretanya untuk menjemput Sui Ying. Baik Sui Ying dan ibu tua Yingsan segera tiba di depan istana kerajaan dan masuk ke tanah budidaya tempat raja biasanya bermeditasi. Biasanya, hanya urusan penting yang akan diadakan di dalam istana kerajaan. Masalah pribadi biasa akan diadakan secara pribadi di tanah kultivasi bermeditasi Raja Awan Selatan. Orang bisa melihat bahwa dia sudah memperlakukan Sui Ying sebagai rakyatnya sendiri. Ho gelombang. 9 naga ajaib meraung dan langsung menyerang. Mereka segera melambat setelah mencapai tanah. Sui Ying dan ibu tua Yingsan meninggalkan kereta. Kereta kemudian menghilang pada saat berikutnya ketika naga segera berenang jauh menuju puncak gunung yang ditutupi oleh kabut putih dingin di belakang Raja Awan Selatan. Raja. Sui Ying dan ibu tua Yingsan keduanya dengan hormat membungkuk. Ini adalah pertama kalinya Sui Ying melihat Raja Awan Selatan. Raja Awan Selatan mengenakan gaun emas yang mewah. Dia kurus dan duduk bersila di lapangan rumput hitam. Meskipun dia kurus, dia tampaknya menjadi satu kesatuan dengan kekosongan di sekitarnya, menyebabkan orang lain merasa hormat dan tunduk padanya. Dia benar-benar karakter legendaris. Sui Ying mengerti bahwa seorang ahli yang bukan bagian dari 6 negara besar kuno masih bisa berkultivasi sampai tahap ini tanpa memiliki rahasia apapun dan hanya mengandalkan harta rahasia yang besar. Raja Awan Selatan bahkan telah menciptakan sebuah agama yang berada di peringkat 10 besar, menyebarkannya ke seluruh Realm Heart Gridland. Dia sangat kaya sehingga mencapai tahap di mana nenek moyang tua dari 6 negara besar menjadi iri. Mereka pernah bertindak melawan Raja Awan Selatan sebelumnya, namun tidak berhasil. Dari 10 agama besar, 8 berasal dari 6 negara besar kuno. Dan mereka yang bukan berasal dari 6 negara besar kuno, satu adalah agama suci Awan Selatan, dan yang lainnya adalah Sekte Pedang Langit yang diciptakan oleh Raja Pedang Langit secara pribadi. Skysword King juga merupakan karakter legendaris yang memerintah suatu era.
Tapi dia tidak sekuat dan pantang menyerah seperti Raja Awan Selatan. Sebagai gantinya, sejumlah besar kristal kosmosnya disajikan kepada bangsa kuno angin musim panas dan bangsa kuno Myriad Realms. Hanya dengan begitu, sekte pedang langit miliknya bisa menyebar begitu merajalela. Selanjutnya, tingkat penyebarannya sedikit lebih tangguh daripada agama suci Awan Selatan. Pada akhirnya, dia diperas oleh dua negara kuno yang besar, dan kekayaannya secara alami tidak dapat dibandingkan dengan Raja Awan Selatan. Saat itu, Raja Awan Selatan bisa melawan gelombang musuh yang mengincarnya sebelum menstabilkan posisinya. Selama bertahun-tahun, yayasannya secara alami menjadi tak terduga. Tentu saja, dia tetap rendah hati dan berteman dengan banyak pembudidaya lain di seluruh dunia asal. Seberapa kuat dia saat ini masih menjadi misteri. Saya ingin tahu mengapa Anda memilih saya untuk menjadi guru Anda dan bukan penggemar leluhur? Raja Awan Selatan tertawa kecil. Ada juga 5 sosok lain yang berdiri di belakangnya sekarang. Mereka adalah 5 murid Raja Awan Selatan. Mereka semua menatap Sui Ying dengan rasa ingin tahu. Fan leluhur ingin membawanya sebagai murid, namun Sui Ying ini menolak pihak lain. Saya ingin mempelajari teknik avatar sesegera mungkin. Sui Ying langsung menjawab. Teknik avatar? Raja Awan Selatan mengangguk dengan lembut. 5 saudara dan saudari murid senior lainnya memiliki pemikiran yang berbeda ketika mereka mendengar ini. Teknik avatar juga merupakan teknik rahasia bertahan hidup yang paling puncak di seluruh realm Heart Gridland. Memang tidak mudah untuk mempelajarinya. Namun demikian, guru bersedia memberikannya secara langsung kepada murid-muridnya. Dia memang memiliki karakter yang berhati-hati. Apakah karena dia takut mati? Aku yakin dia takut dia akan mati sebelum menjadi dewa kosmos dalam klan penggemar dan tidak bisa mempelajari teknik avatar saat itu. Mereka memiliki pemikiran yang unik. Tapi Raja Awan Selatan hanya penasaran. Dia tidak mengindahkan alasan Sui Ying. Dia tidak seperti fan leluhur yang akan memilih murid berdasarkan suasana hatinya. Sebaliknya, Raja Awan Selatan ingin memiliki bawahan yang lebih cakap. Bagaimanapun, menstabilkan negara Awan Selatan atau menyebarkan agama suci Awan Selatan membutuhkan ahli yang tangguh. Baiklah, Southern Cloud King mengangguk, berlututlah untukku. Ying San Sui Ying menyapa guru. Sui Ying segera berlutut untuk secara resmi menerima pihak lain sebagai gurunya. Seseorang harus selalu memperlakukan gurunya dengan hormat. Kultivasinya pada garis keturunan kosong masih harus bergantung pada bimbingan oleh Raja Awan Selatan di masa depan. Di seluruh realm Heart Gridland, hanya sedikit yang bisa menandingi Southern Cloud King dalam hal Dao of Void. Dia secara alami memenuhi syarat untuk menjadi guru Sui Ying. Southern Cloud King tersenyum dan mengangguk, ada sangat sedikit aturan di sekte saya. Hanya ada satu aturan utama, untuk tidak mengkhianati agama. Sebelumnya, Anda hanya seorang murid dalam dan telah mempelajari gaya suci 12 Awan Selatan. Banyak orang di dunia mengetahui seni mutlak ini, dan tidak masalah jika Anda bergabung dengan organisasi lain. Tapi sekarang setelah Anda menjadi murid pribadi saya, Anda benar-benar dilarang untuk mengkhianati saya. Jika Anda mengkhianati, saya tidak akan mengindahkan harga untuk membunuh Anda. Petik 2. Murid ini mengerti, Sui Ying menjawab. Jika Raja Awan Selatan ingin membunuh seseorang, bahkan jika pihak lain bisa bertahan, mengingat betapa kayanya Raja, dia selalu bisa mengundang keberadaan yang tak tertandingi seperti fan leluhur untuk bertindak. Bagus. Raja Awan Selatan mengangguk. Dia membalik tangan kanannya. 2 kitab suci setengah tembus kemudian muncul. Tulisan suci ini bersinar dalam emas. Mereka yang bergabung dengan sekte saya pertama-tama dapat mempelajari kurang dari teknik avatar lebih besar dari dan kurang dari teknik teleportasi alam merusak lebih besar dari kedua teknik bertahan hidup ini. Kata Raja Awan Selatan. Kedua buku itu kemudian melayang di hadapan Sui Ying, kurang dari teknik teleportasi alam destruktif lebih besar dari adalah teknik yang saya buat, dan ini adalah kurang dari teknik avatar lebih besar dari sekte kami yang awalnya dibuat oleh saya juga. Meskipun telah disempurnakan oleh salah satu 5 leluhur dari Myriad Realms Ancient Nation, Drifter. Sui Ying menerimanya. Dia memperluas indranya ke dalam kitab suci. Pada saat itu, sejumlah besar cahaya terbang dari kitab suci ke dahi Sui Ying. Kedua warisan itu segera diingat sepenuhnya oleh jiwa kuat Sui Ying. Sui Ying sedikit terkejut. Dia sudah mengetahui teleportasi jarak jauh di kehidupan sebelumnya, dan itu sebenarnya adalah teknik teleportasi alam destruktif. Meskipun ada beberapa perbedaan antara teknik destruktif realm teleportation antara dua dunia asal, mereka secara kualitatif sama. Sui Ying selesai mempelajarinya setelah menyapunya sekali.
Tapi kurang dari teknik avatar lebih besar dari benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Teknik avatar ini sebenarnya membutuhkan seseorang untuk menyelesaikan kultivasi gaya, penghancuran lengkungan, salah satu dari dua pemberian rahasia dari 12 gaya suci awan selatan. Gaya ini adalah kekuatan tingkat ke-10. Hanya ketika gaya ini sepenuhnya dipahami, kultivator dapat mengandalkannya untuk menghancurkan esensi dari kekosongan dunia asal ini dan berinteraksi dengan dimensi yang lebih tinggi. Setelah itu, pembudidaya dapat menyerap energi dari dunia luar di dimensi yang lebih tinggi untuk menyehatkan tubuh dan jiwanya. Itu akan memungkinkan kultivator untuk memahami teknik avatar. Ini seharusnya berbeda dari teknik avatar milik Master Gunung Beralis Merah, pikir Sue Ying. Master Gunung Scarlet Broward telah mempelajari teknik avatar meskipun berada pada kekuatan tingkat ke-9. Jelas, teknik avatar berbeda dalam kedua kasus. Raja Awan Selatan telah menyebutkan bahwa dia adalah pencipta pertama, dan teknik ini disempurnakan oleh salah satu dari 5 leluhur dari dunia kuno Myriad Realms, Drifter. Titik masuk kultivasi yang berbeda namun sama memungkinkan kultivator untuk memahami teknik avatar, Sue Ying memuji dalam pikirannya. Di Realm Heart Gridland, warisan kurang dari teknik avatar lebih besar dari dapat dihitung dengan jari seseorang. Southern Cloud King memandang Sue Ying, Dewa Kosmos berusaha mempelajarinya, namun mereka tidak dapat melakukannya. Ini adalah salah satu teknik rahasia tingkat tertinggi bahkan di dalam klan penggemar. Southern Cloud King sedikit bangga akan hal ini. Ini adalah bahan berharga yang diperlukan yang Anda butuhkan untuk mengolah tubuh suci awan selatan ke tingkat kesempurnaan agung ke-10. Southern Cloud King melambaikan tangannya lagi, melemparkan gelang penyimpanan. Ini umum di antara semua murid, kultivasi dengan benar. Dengan bakatmu, kamu seharusnya bisa memahami dua rahasia-rahasia dari awan selatan 12 gaya suci dengan cukup cepat. Kamu juga bisa menggunakan naga ajaib ini sebagai alat transportasimu. Mengatakan itu, dia melambaikan tangannya. Ho gelombang. Jauh di belakangnya dari tengah pegunungan yang tertutup kabut dingin, naga sihir hitam terbang keluar. Itu terbang menuju Sue Ying dengan patuh. Mengatakan itu, dia melemparkan kristal darah lain ke Sue Ying, yang dipahami Sue Ying bahwa ini harus menjadi inti untuk mengendalikan naga sihir hitam. Meskipun hamba sihir Zai Bai pernah mengikutinya, pada kenyataannya, tuannya masih ibu tua Ying San. Naga ajaib, dari 5 murid di samping, selain 2 yang mampu menjaga ketenangan mereka, ekspresi 3 lainnya sedikit berubah. Pemberian sebelumnya oleh Raja adalah sesuatu yang mereka dapatkan sebelumnya. Hanya naga ajaib adalah sesuatu yang tidak diberikan kepada mereka ketika mereka menerima Raja sebagai guru mereka. Ini luar biasa. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.